Muhammad lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, pada saat pasukan bergajah Abraha dihancurkan burung-burung ketika mereka datang untuk menyerang Ka'bah. Ka'bah adalah tempat di mana Nabi Muhammad dibesarkan dan diasuh. Sebuah tempat suci yang dibangun Nabi Ibrahim yang merupakan nenek moyang Nabi Muhammad. Ayahnya Abdullah wafat saat dia masih berada di dalam kandungan. Muhammad kemudian disusui oleh Halimatul Sa'diyah di desa Banu Sya'ad. Ibunya meninggal ketika dia masih berumur 6 tahun. Rasulullah bekerja sebagai penggembala kambing dan menjalankan usaha bersama seorang janda, Khadijah binti Khuwailid. Kota Mekah tempat Rasulullah menghabiskan masa remajanya. Di kota ini dia baru berusia 25 tahun ketika menikahi Khadijah yang kala itu usianya telah 40 tahun. Jalur ini telah dilalui Muhammad dalam perjalanannya ke Gua Hira di puncak Bukit Nur, Bukit Cahaya. Khadijah membantu suaminya yang tercinta dengan mengirimkan makanan secara teratur. Disinilah Rasulullah menetap seperti yang dilakukan pendahulunya Nabi Ibrahim. Rasulullah marah pada kerusakan akhlak yang menimpa umatnya, yaitu mereka yang masih tetap menyembah berhala. Dia menerima wahyu pertamanya, ayat Iqra, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Peristiwa ini yang secara resmi mengesahkan Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir. Kisah ini terjadi pada tanggal 12 Ramadan atau 6 Agustus abad ke-6 Masehi. Dia kemudian memulai misinya melanjutkan pengajaran yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Pengajaran itu semula dilakukan secara diam-diam. Setelah 3 tahun barulah pengajaran tentang agama Islam dilakukan secara terbuka. Sholat 5 waktu kemudian diwajibkan. Inilah kota Mekah yang menjadi saksi Nabi Muhammad dan pengikutnya mendapat tantangan dari suku Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan dan Abu Jahal. Karena sikap menentang tersebut, hanya 70 penduduk kota Mekah yang memeluk Islam dalam waktu 10 tahun setelah Rasul melakukan syiar. Allah memerintahkan kaum muslim untuk pindah ke Madinah. Rasulullah dan pengikut terdekatnya Abu Bakar As-Siddiq pergi ke Madinah pada tanggal 20 Juni 622 Masehi. Persekongkolan untuk membunuh Nabi tetap berlanjut, meski ketika Muhammad dan Abu Bakar tiba di Gua Syur. Namun Rasulullah berusaha menyelamatkan diri dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jalur lain. Setelah 8 hari Rasulullah tiba di perbatasan Madinah, kedatangannya disambut dengan baik. Muhammad singgah sebentar di Kuba, kira-kira 15 km dari Madinah. Beliau menolong masyarakat di sana untuk membangun masjid pertama dalam sejarah Islam, Masjid Kuba. Rasul tinggal di sini selama 4 hari. Tujuan selanjutnya adalah Masjid Al-Jumu'ah. Inilah masjid di mana Rasul dan para pengikutnya melaksanakan sholat Jumat yang pertama. Setelah wahyu mengenai hal itu diturunkan kepadanya di sini. Masjid ini berlokasi di halaman rumah Banu Salim bin Auf. Masjid Nabawi sekarang menjadi simbol Madinah. Kota inilah yang menjadi tujuan akhir Rasulullah. Masjid ini yang bergabung dengan rumah Banu Salim bin Auf ini dibangun secara gotong royong di atas sebidang tanah yang dibeli oleh Rasulullah.
Di masjid inilah panggilan untuk sholat azan diperkenalkan. Bilal bin Rabah diberi kehormatan untuk menjadi orang pertama yang mengumandangkan azan. Di tempat inilah Rasul menjadi imam sholat 5 waktu dan memberikan ajaran-ajaran Islam kepada kaum muslim. Rasulullah juga mempersatukan orang-orang yang datang dari Mekah, kaum muhajirin dan penduduk setempat kaum Ansyar. Dengan demikian Islam terbentuk dengan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Setiap gerakan dan aktivitas Rasulullah dicatat dan diingat oleh para sahabatnya. Dari sinilah wahyu-wahyu dan perkataan Nabi disusun ke dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Harta benda yang ditinggalkan Nabi untuk membimbing mereka dalam kehidupan sehari-hari. Masjid ini awalnya hanya seluas 2000 meter persegi, kemudian ditambahkan lagi 500 meter persegi pada masa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan. Saat ini di bawah pemerintahan Raja Fat, luasnya mencapai 400.000 meter persegi yang mampu menampung hingga 1 juta orang jemaah sekaligus. Rumah dan makam Rasulullah terletak di dalam masjid. Masjid ini berdiri megah dan interiornya dilengkapi dengan fasilitas modern dalam bangunan yang luas. Di Madinah, Rasul menandatangani sejumlah perjanjian dengan Yahudi di bawah perjanjian Madinah. Inilah Masjid Qiblatain. Rasulullah menerima wahyu untuk merubah kembali arah kiblat orang muslim dari Yerusalem ke Ka'bah. Wahyu ini diturunkan setelah kaum muslim bersolat menghadap Yerusalem selama 16 tahun. Rasulullah menerima wahyu ketika menjalankan solat zuhur. 2 rakaat pertama, dia dan jamaahnya menghadap Yerusalem, dan 2 rakaat terakhir mereka bersolat menghadap Baitul Haram. Sejak saat itu, masjid ini dinamakan Masjid Qiblatain, yang berarti masjid dengan 2 kiblat. Masjid ini terletak di desa Bani Sulaiman. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 15 Sa'ban tahun 2 Hijriah. Peristiwa ini kemudian diikuti sebuah wahyu yang mengizinkan orang muslim untuk pergi perang dan berpuasa di bulan Ramadan. Perpindahan dari Mekah ke Madinah telah memperkuat Islam secara mengagumkan. Pada tahun 2 Hijriah, Abu Jahal dengan 1000 pasukan berkuda Quraisy datang ke Madinah untuk menyerang. Rasulullah berangkat ke Badar dengan 313 orang muslim untuk menghadang mereka sebelum sampai ke Madinah. Peristiwa ini terjadi saat bulan puasa di tahun kedua Hijriah. Kaum muslim lebih dahulu tiba di Badar. Keesokan harinya, mereka berkumpul di depan sebuah oase. Tentara Quraisy datang ke medan pertempuran. Bagian pertama adalah tantangan untuk menang dengan 3 pemenang di setiap pihak. Namun 3 orang dari pihak Quraisy tewas. Perang pun diumumkan. 70 tentara Quraisy tewas termasuk Abu Jahal dan 70 orang lainnya ditawan. Di pihak muslim 14 tewas. Kaum muslim merasakan kemenangannya yang pertama. Dendam tidak surut pada suku Quraisy setelah mereka dikalahkan di Badar, dan perang Uhud pun diumumkan. Mereka berencana untuk menyerang Madinah lagi untuk merebut kembali pamor mereka. Saat ini Allah menguji muslim dengan kekalahan karena mereka tidak berada di bawah komando Nabi Muhammad. Muhammad memimpin muslim di Bukit Uhud. Dalam perjalanan, Abdullah Ubay, seorang pengkhianat yang munafik, berbalik arah dengan 300 orang pengikutnya. Inilah ujian pertama yang dihadapi pihak muslim. Muslim masuk dalam tanah pertempuran dan menempatkan diri di sisi Bukit Uhud.
Abdullah Jubair memimpin pasukan berpanah ke puncak bukit. Tentara Quraisy dengan kekuatan 3.000 orang dipimpin Abu Sofyan bin Harb. Peristiwa ini terjadi pada pertengahan bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Seorang kaum muslim membuat tentara Quraisy kocar-kacir. Melihat hal ini, para pemanah tersebut terkecuali Abdullah Jubair turun dari bukit untuk merayakan kemenangan mereka walaupun perintah belum diberikan. Merasakan hal ini, Khalid bin Walid, pimpinan tentara Quraisy, memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Rasulullah dan orang muslim harus mendaki bukit untuk bertahan terhadap serangan. Akibat kecerobohan para pemanah itu, Rasulullah mengalami cedera. Ketika Abu Sofyan mendaki bukit, Umar bin Khattab dan orang muslim yang tersisa dihimpun untuk menghalangi mereka bergabung dengan Rasulullah. Inilah makam pasukan muslim, 70 tewas bersama di Uhud. Di antara mereka adalah Hamzah Abdul Muthalib, paman Rasul, dan juga Mus'hab bin Umair, pengibar bendera Islam. Perang Uhud mengajarkan muslim bahwa kepatuhan terhadap perintah atasan adalah sangat penting. Bagi pihak Quraisy, kemenangan tidak membawa banyak kepuasan karena mereka tidak dapat mengambil alih Madinah. Ini adalah wilayah pertempuran Khandak. Khandak berarti parit. Perang ini terjadi di bulan Syawal pada tahun 5 Hijriah. Sebelum musuh tiba, orang muslim mengadakan pertemuan. Pendapat Salman Al-Farisi bahwa parit-parit dibangun untuk menahan laju pasukan yang akan menyerang. Sebuah parit besar dibangun membentang 2 bukit. Pekerjaan ini memakan waktu 3 minggu sebelum berakhir. Tentara Quraisy berkekuatan 10.000 orang dan Yahudi Ghafan menyerang dari segala penjuru. Serangan-serangan tersebut dihapuskan oleh tentara muslim dengan kekuatan 3.000 orang. 1 bulan pengepungan di luar Madinah itu sia-sia. Pada tahun 6 Hijriah, Rasul dengan 1.400 orang muslim datang ke Mekah untuk berdamai dan menunaikan umroh. Perjanjian tertulis ditandatangani di Hudaibiyah antara Muslim dan Quraisy. Atas dasar perjanjian Hudaibiyah, era baru muncul atas kota Madinah. Perjanjian tersebut secara resmi memperkenalkan kemakmuran Madinah sebagai bagian Islam. Di Masjid Nabawi, Rasulullah mengambil kesempatan untuk membuka hubungan baru dengan mengirimkan surat resmi kepada kepala gubernur di luar Madinah. Orang muslim di Madinah tidak lagi takut pada serangan-serangan. Perjanjian Hudaibiyah menjanjikan perdamaian dan gencatan senjata yang mengikat selama 10 tahun. Maka terjadilah suatu peningkatan penting. Orang yang memeluk agama Islam bertambah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, salah seorang pemimpin Quraisy dalam perang Uhud. Juga dibiarkan untuk menunaikan umroh pada tahun berikutnya di tahun 7 Hijriah. Rasul dengan 1.400 muslim pergi menyerang Yahudi di Khaybar, kira-kira 70 mil barat daya Madinah pada tanggal 7 Muharram tahun 7 Hijriah. Mereka mencapai kemenangan dan Abdullah Rawaha terpilih administratur di sana. Pada tahun yang sama, Rasulullah dengan umat muslim diizinkan umroh, sebagaimana dalam perjanjian Hudaibiyah. Suku Quraisy membuka kota selama 3 hari untuk mengizinkan orang muslim melaksanakan haji. Rasulullah mengirimkan tentara muslim ke Mu'tah, 1.100 km dari Madinah. 3.000 muslim bertarung dengan 100.000 tentara Romawi pada bulan Jumadil awal tahun 8 Hijriah. Kemenangan ada di pihak muslim, walaupun rintangan yang lebih besar menghadapinya, pasukan Romawi berhasil mundur. Peperangan ini dihasut oleh orang Romawi di kota Basra yang membunuh seorang utusan Rasulullah yang dikirim ke sana. Pembalasan ini adalah balas dendam atas kematiannya dan mempertahankan kewibawaan Islam.
Pada bulan Ramadan tanggal 10 tahun 8 Hijriah, Rasul dengan 10.000 Muslim menyerbu Mekah. Tindakan Rasulullah ini karena Quraisy melanggar perjanjian Hudaibiyah. Abu Sufyan memimpin sejumlah orang Mekah untuk memeluk agama Islam. Tidak ada pertumpahan darah di sini. Rasulullah kembali ke Masjid Nabawi dan menyiapkan kekuatan Islam yang bersatu. Di antaranya dia melarang praktek riba, praktek menanam bunga pada transaksi keuangan di antara orang Muslim. Pada permulaan bulan Muharram tahun 9 Hijriah, peraturan tentang zakat atau sedekah dilakukan oleh Rasulullah untuk menguntungkan pihak Muslim. Pada tahun yang sama, masyarakat Madinah melepas keberangkatan Rasul dan sejumlah tentara Muslim ke Tabuk, 700 km dari Madinah untuk berperang dengan tentara Romawi. 30 pasukan Muslim di bawah pimpinan Rasulullah memukul mundur pasukan Romawi. Rasulullah kembali ke Madinah dan mulai menerima para duta besar dari negara-negara lain. Arafah, tempat Rasul memberikan khutbahnya yang terakhir bagi umat saat dia menunaikan haji perpisahan. Khutbah itu dibawakan oleh Rasulullah tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Tidak ada yang mengira bahwa 3 bulan setelah peristiwa ini Rasulullah kembali kepada Allah Sang Pencipta. Ini adalah makam Rasulullah. Pada senja hari tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah wafat pada usia 63 tahun. Senja yang redup membayangi hilangnya pembawa pesan Allah. Suatu senja yang mencerminkan duka mendalam kaum Muslim. Cahaya Rasulullah membawa suatu pencerahan yang menyinari wilayah sekitar, baik pada semasa beliau hidup atau setelah wafat. Suatu cahaya yang mampu mengalahkan 2 kekuatan besar, Romawi dan Persia. Dia selalu diikuti oleh para pengikut setianya, yaitu mereka yang merayakan kemenangan dan menerima kekalahan bersamanya. Para pengikutnya turut berduka kala beliau terluka saat Rasulullah terkena lemparan batu, terkena senjata, mengalami patah gigi, dahi yang robek, hingga bibir bagian bawah berdarah dalam upayanya menegakkan agama Allah. Saat ini Masjidil Haram adalah buah usaha Rasulullah dalam peranannya sebagai Nabiullah. Kaum Muslim berbagai bangsa dari seluruh dunia memenuhi kota ini setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji. Lebih dari 850 juta Muslim tersebar di seluruh dunia. Dengan demikian, Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbanyak di dunia. Tak seorang pun menyangka bahwa dari daerah kering muncul generasi masyarakat yang dididik oleh Rasul Allah terbesar. Para penganutnya meningkatkan keimanan di 4 penjuru dunia. Mereka mampu membangun sebuah peradaban besar yang kekuatannya meningkat lebih dari 1/3 dunia selama lebih dari 10 abad dengan hanya satu ajaran, percaya pada satu Tuhan. Rasulullah meninggalkan 9 istri, termasuk Khadijah dan Zainab yang wafat saat beliau masih hidup. Semua istri Rasul adalah janda, terkecuali Aisyah. Semua kisah itu berawal di sini, tempat kelahiran dan tanah pertempurannya untuk membela agama Allah. Dan beliau, Muhammad bin Abdullah, contoh peran terakhir bagi umat manusia yang mengakhiri perjuangan para pendahulunya untuk menjaga kebenaran sejati.
Istanbul adalah kota yang sangat bersejarah. Dibangun di atas reruntuhan kerajaan Daulah Utsmaniyah atau Ottoman, yang wilayahnya meliputi daratan Eropa, Asia, dan Afrika. Berakhir tahun 1923 saat Mustafa Kemal Atatürk mendirikan Republik Turki. Khalifah terakhirnya, Sultan Abdul Majid II, diasingkan ke Paris dan meninggal di sana tahun 1944. Turki saat ini telah mengikuti sistem kekhalifahan Islam dalam pemerintahannya. Sebagai gantinya, Turki mengubah diri menjadi modern, sekular, dan bangsa demokratis. Walaupun demikian, benda-benda bersejarah tetap dijaga. Lambaian bendera di Istana Topkapi seakan mengundang wisatawan untuk berkunjung dan menengok sejarah Islam. Menurut catatan sejarah, Istana Topkapi dibangun dengan panggung-panggung dimulai sejak Sultan Muhammad Fatah berkuasa sejak sekitar 1478. Istana ini telah menjadi tempat kediaman sultan-sultan dinasti Umayyah selama antara abad 15 sampai abad 19. Sebanyak 4.000 orang tinggal di dalam istana selama masa keemasan Kerajaan Daulah Utsmaniyah. Ini juga merupakan simbol kebesaran kerajaan yang kekuatannya mencapai 3/4 dunia. Sayangnya pada akhir abad ini, semua yang tertinggal hanyalah sejarah. Istana saat ini diubah menjadi museum yang memamerkan barang-barang bersejarah dari kerajaan Daulah Utsmaniyah dan juga benda-benda bersejarah Islam lain dari seluruh dunia. Saat ini, Topkapi adalah salah satu dari museum-museum terbesar di dunia dengan koleksi benda-benda bersejarah terbanyak. Di antara koleksi itu terdapat barang-barang pribadi Rasulullah. Dalam koleksi tersebut juga disimpan 2 koleksi pedang Rasulullah. Menurut catatan sejarah, Rasulullah mempunyai 9 pedang. Salah satunya yang dinamai Zulfikar telah diberikan kepada Sayyidina Ali. Dia juga mewarisi pedang dari ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ini adalah cetak telapak kaki Rasulullah. Cetak kaki ini dibuat oleh seorang bangsawan Arab kepada salah seorang Sultan Ottoman. Cetak kaki ini diambil dari batu di Palestina. Dan cetak kaki ini dicetak ketika beliau menginjak batu untuk menaiki buraq pada malam Isra Mi'raj. Wadah ini berasal dari makam Rasul. Museum Topkapi juga menyimpan 7 surat Rasulullah. 14 abad yang lalu, surat ini sampai ke tangan Muqawqis, penguasa Kipti dari Mesir. Surat itu dikirim oleh Rasulullah untuk mengajak Muqawqis memeluk agama Islam. Surat ini ditemukan di Mesir pada tahun 1850 Masehi. Surat itu berukuran panjang 15 cm dan lebar 16 cm, terdiri dari 12 baris yang ditulis di atas kulit binatang dan memperlihatkan tanda Rasul. Kotak ini menyimpan gigi-gigi Rasul yang patah saat terjadi Perang Uhud. Kotak ini menyimpan cincin tanda Rasul, ditemukan di Baghdad, Irak pada abad 19. Salah satu jubah Rasulullah juga tersimpan di dalam wadah ini. Di dalam wadah ini terdapat sedikit tanah yang diambil dari Ka'bah di Mekah. Tanah ini ditempatkan dalam wadah yang layak untuk mencocokkan status.
Dalam dua wadah ini tersimpan 2 helai rambut Rasulullah. Jumlahnya seluruhnya ada 60 helai yang tersimpan dalam museum. 24 helai dari total seluruhnya tersimpan dalam kotak yang berlapisi emas dan perhiasan. Di dalam kotak ini terdapat sedikit tanah yang diambil dari makam Rasul di Madinah. Wadah ini terbuat dari emas murni seberat 14 kg, dibuat untuk melindungi Hajarul Aswad, batu hitam di Ka'bah. Selain koleksi Rasul, terdapat juga koleksi barang-barang pribadi para sahabat dalam museum ini. Ini adalah pedang Sayyidina Abu Bakar, khalifah pertama yang juga mertua dari Rasulullah. Ini adalah pedang Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah kedua Rasulullah menikahi putrinya Hafsah. Yang ini pedang Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga, dia adalah menantu Rasul. Ini adalah pedang Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, dia adalah sepupu dan juga menantu Rasul. Pedang-pedang sahabat yang lain seperti pedang Abu Hasanah, ahli kitab Rasul juga tersimpan dalam museum ini. Pedang Khalid bin Walid, prajurit Islam yang terkenal. Khalid terlibat dalam sejumlah peperangan seperti Perang Mu'tah dan pembukaan kota Mekah. Pedang Ammar bin Yasir, juga sahabat Rasulullah. Pedang Ja'far bin Abi Thalib atau Ja'far At-Toyar yang mati syahid dalam Perang Mu'tah. Dia adalah sepupu Rasul dan juga kakak dari Ali bin Abi Thalib. Museum Topkapi juga memperlihatkan sistem pembuangan air dari atap Ka'bah. Talang itu terbuat dari kayu berlapiskan lempengan emas dan dihiasi dengan kaligrafi ayat-ayat suci Al-Quran. Setiap sudut Ka'bah sangatlah berharga bagi kaum muslim. Ini berhubungan dengan fungsi Ka'bah sebagai tempat muslim menghadap saat bersholat. Namun Ka'bah tidak untuk disembah, melainkan cukup dihormati sebagai tempat suci. Ka'bah memiliki banyak kunci. Kunci-kunci itu selalu diubah dari waktu ke waktu. Sejak dahulu keturunan Syaibi diberi kehormatan untuk memegang kunci Ka'bah. Di musim ini juga diperlihatkan gembok-gembok Ka'bah, semua menunjukkan keunikan seni Islam. Ini adalah papan yang diambil dari pintu Ka'bah. Peninggalan yang tersimpan di sini adalah benda bersejarah yang berharga bagi Muslim.
Lebih dari 100 tahun yang lalu, Jauhar Sisili, tentara dari pemerintahan Fatimiyah di Tunisia, datang ke Fustat di sisi kiri Sungai Nil. Setelah Jauhar Sisili merebut Mesir, kepentingan Fustat dikurangi. Tahun 969 Masehi, dia membangun ibu kota baru untuk Mesir, Kahirah atau sekarang dikenal dengan Kairo. Masjid Al-Husain terletak antara Khan Khalili dan Pasar Lama di Kairo dan Masjid Al-Azhar. Masjid Al-Husain dinamai sesuai dengan nama Sayyidina Husain bin Ali, cucu Rasulullah. Masjid Al-Husain juga memiliki sejarah yang beragam. Pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah terjadi peperangan antara Husain bin Ali dan Yazid bin Muawiyah di Karbala, Irak. Sayyidina Husain tewas dalam peperangan. Kepalanya dipenggal dan dibawa ke Damaskus untuk diperlihatkan pada Yazid. Namun, para pengikutnya mampu membawa kembali kepala tersebut ke Mesir dan menguburkannya di masjid. Setelah peristiwa itu, tidak hanya masjid yang dinamai Al-Husain, tapi juga tempat di sekitarnya disebut dengan nama yang sama. Keistimewaan lain masjid ini adalah tersedianya ruangan untuk menyimpan barang-barang Rasulullah. Koleksi ini dibawa oleh serdadu Muslim selama Perang Suci. Dilihat dari sudut sejarah, koleksi ini membuat masjid tampak unik. Dekorasi-dekorasi di dalam ruang pamer adalah suatu wujud kecintaan kaum muslim terhadap Rasulullah. Renovasi dan pendekorasian ruang ini dimulai sejak kira-kira 100 tahun yang lalu. Ruang ini dihiasi lampu, tenunan Mesir, kaligrafi Islam yang terkenal, dan sulaman yang indah. Mesir terkenal akan keindahan dan keunikan sulamannya. Mesir telah memasok kiswah atau tutup Ka'bah selama berabad-abad sebelum rumah untuk pembuatan kiswah dibuka di Mekah. Kaligrafi tulus ini sangat rapi dan sulamannya sempurna. Umumnya, seniman muslim tidak suka menciptakan ukiran atau sulaman yang menggambarkan kehidupan makhluk hidup. Sebagai penggantinya, mereka menciptakan kaligrafi dengan motif yang berbeda-beda. Pekerjaan seni dan kreativitas para seniman muslim ini sangat sulit untuk diselesaikan. Ruang khusus dalam Masjid Al-Husain menempatkan koleksi Rasulullah. Ruang ini dijaga ketat. Jenis barang dalam ruangan ini telah dibuktikan sebagai barang milik Rasul yang asli. Pembuktian ini termasuk dalam melihat fakta sejarah dan juga analisa ilmiah. Syekh Ahmad Ridwan Abdul Khair adalah imam masjid. Dia mengamankan barang-barang yang tersimpan dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. هذه القطعة البارزة من هذا الجانب هي عبارة عن قطعة من عصاية الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من شجر الشوجب، وهو ينبت في المدينة المنورة أو في بلاد الحجاز عموما. وقد أجرينا عليها التحاليل الكيميائية فثبت أنها قطعت من أصلها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالعلم يؤيد السيرة والتاريخ في نسبة هذه العصاية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا اللون البيج هذا هو قطعة من قميص الرسول صلى الله عليه وسلم. الخيوط التي أعلى هي للحفظ والحماية
إنما القميص هو هذه القطعة. هذا القميص أو القطعة من القميص هي من القباطي المصرية، كتان مصري. والرسول كان يلبس 3 أنواع من الملابس: سحولية كانت تأتي من اليمن، بلد اسمها سحول في اليمن، وسحارية كانت تأتي من عمان، بلد اسمها سحار في عمان، والقباطي وكانت تأتي من مصر، وهذا نوع من القباطي المصرية. هذه الحافظة المستطيلة بها فتحة، في داخل الفتحة قطعة من الشمع صغيرة بها 4 شعرات تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يحلق شعر رأسه، وكانت القبائل تكاد أن تتقاسم هذا الشعر حبا في رسول الله وتبركا بكل ما هو منه عليه الصلاة والسلام. وهذه الشعارات محفوظة من عهد رسول الله إلى يوم الناس هذا، إلى هذه اللحظة. ومعروف أن أي شعر عمره الافتراضي ما بين 70 أو 80 عاما ويبيد ويتلاشى، لكن هذا الشعر لأنه ينسب إلى رسول الله له خاصية خاصة، لذلك هو نجده إلى اليوم موجود في هذا المكان. صلى الله على رسول الله. الذي أمامنا الآن مكحلة ومرود. مكحلة زي الملعقة يأخذ بها الكحل، المرود يوضع ثم يوضع في العين، فمكحلة ومرود. الرسول كان يكتحل بكحل اسمه الإسمد يباع في المدينة المنورة. كان يكتحل لا لرمد، لأنه ما أصيب بالرمد في عينيه مدى حياته، وإنما كان يكتحل لبيان الجواز وإنه للرجل أن يكتحل ولا شيء في ذلك، صلى الله عليه وسلم. هذا السيف هو سيف النبي صلى الله عليه وسلم، أهدي إليه من سعد بن عبادة زعيم الأنصار، ووجدنا مكتوب على السيف بخط دقيق جدا وبحروف كوفية: محمد رسول الله من سعد ابن عبادة. فالعلم يؤيد السيرة النبوية ويؤيد التاريخ على أنه هو سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah Al-Quran yang ditulis semasa pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, Khalifah ketiga. Ayat-ayat Al-Quran itu ditulis di atas kulit rusa. Al-Quran adalah kutipan yang tersusun atas wahyu Tuhan kepada Rasulullah. Al-Quran mengungkap keimanan, hukum Islam, dan juga moralitas. 3 dasar utama dalam Islam yang menyentuh setiap aspek dalam kehidupan manusia. Usaha untuk mengutip wahyu-wahyu ke dalam buku telah dimulai sejak Khalifah yang pertama Abu Bakar Shiddiq, karena banyak sahabat yang hafal Quran tewas dalam berbagai pertempuran. Quran yang dikutip dalam bentuk tulisan disebut mushaf. Secara bersamaan, terdapat 5 mushaf yang ditulis, 4 darinya dikirim ke Mekah, Syria, Basra, dan Kufah, sehingga mereka dapat membuat salinannya. Mushaf yang lain tersimpan di Madinah untuk digunakan Sayyidina Utsman. Salinannya itu disebut mushaf Imam. Seiring perjalanan waktu, Quran disalin dari 5 yang asli dan tersebar ke 4 penjuru dunia. Tidak seperti kitab suci yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, Al-Quran dijamin tidak berubah sampai hari kiamat.